Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana teman-teman? Masih semangat mengikuti pembelajaran kali ini? Pembelajaran dengan tema Al-Asma Al-Husna Al-Mubdi. Gitu. Nah, selain yang sudah saya paparkan sebelumnya, selanjutnya di sini ada manfaat dari meneladani sifat Asmaul Husna Al-Mubdi ini. Nah, ada yang sudah tahu apa aja sih manfaat dari meneladani sifat Asmaul Husna Al-Mubdi ini? Bagaimana? Oke, salah satunya saja. Apakah ada yang sudah tahu apa sih manfaat dari meneladani sifat Asmaul Husna Al-Mubdi ini? Nah, baik. Di sini ada yang pertama, yaitu dapat menenangkan hati. Dari mengamalkan sifat Asmaul Husna Al-Mubdi ini dapat menenangkan hati karena kita mengamalkan sifat-sifat Allah, yang mana sifat-sifat tersebut dapat menenangkan hati kita, begitu. Nah, yang kedua, dapat mendekatkan diri kepada Allah dengan mengamalkan sifat Al-Mubdi dan meneladani arti atau makna dari sifat Allah ini dapat mendekatkan diri dan menenangkan hati kita kepada Allah, begitu. Nah, selanjutnya dapat menghindarkan dari segala kesulitan, teman-teman. Jika kita meneladani dan mengamalkan dari sifat-sifat Asmaul Husna ini, kita dapat dihindarkan dari segala kesulitan, hati kita menjadi lebih tenang, dan dapat mendekatkan diri juga kepada Allah, teman-teman, begitu. Nah, selain itu juga ada juga sebab dari tidak meneladaninya sifat Asmaul Husna ini. Semoga kita termasuk dari golongan orang-orang yang meneladaninya, teman-teman. Nah, adapun sifat yang tidak meneladani Asmaul Husna ini adalah diantaranya hati ini menjadi tidak tenang karena kita menjadi jauh dengan Allah. Kita tidak tahu apa itu sifat-sifat Allah, jadi hati itu tidak tenang dan kita tuh jadi kurang bersyukur kepada Allah. Nah, itu adalah sifat atau sebab dari tidak meneladaninya sifat Asmaul Husna, begitu. Jadi ketika kita meneladani dan mengamalkan sifat Asmaul Husna Al-Mubdi ini, kita akan mendapat kemuliaan dan pahala dari Allah. Ketika kita mengingatnya, ketika kita mengetahui sifat-sifatnya aja, kita sudah mendapat pahala. Apalagi kita dengan memanfaatkan meneladani di kehidupan sehari-hari kita, mengamalkan di kehidupan sehari-hari kita dari sifat Asmaul Husna itu. Nah, kita akan mendapatkan kemuliaan dan pahala juga. Dari mengetahui sifatnya aja kita sudah mendapat pahala, apalagi mengamalkan dalam kesehari-harian kita. Nah, terus mendekatkan kita kepada Allah juga dan memperkuat keimanan kita. Nah, di zaman sekarang banyak sekali yang dapat meruntuhkan keimanan kita. Semoga kita semua dilindungi dan semoga kita semua diperkuat keimanan kita. Nah, salah satunya untuk memperkuat keimanan kita ini dengan mengetahui, mengamalkan, dan meneladani sifat-sifat Asmaul Husna. Salah satunya sifat Al-Mubdi ini, teman-teman, begitu. Nah, dengan meneladani dan dari sifat Asmaul Husna ini menjadikan akhlak kita itu menjadi mulia. Sebab Asmaul Husna itu adalah nama baik yang indah milik Allah, begitu. Asmaul Husna itu nama-nama baik yang indah, yang pemilik nama baik yang indah itu adalah Allah. Yang masing-masing dari nama-nama Asmaul Husna ini mewakili sifat-sifat sempurnanya Allah.
Nah, semoga kita semua dapat meneladani, mengamalkan di kehidupan sehari-hari kita dari sifat-sifat Asmaul Husna ini ya teman-teman. Nah, apa sih sifat-sifat Allah itu? Seperti apa? Nah, jadi kita tuh hati ini akan menjadi tidak tenang, kurang bersyukur karena kita jauh dari sifat-sifat sempurnanya, sifat-sifat baiknya Allah. Karena Asmaul Husna ini adalah sifat-sifat baik. Nah, ketika kita tidak meneladani sifat-sifat baik ini, maka hati kita akan menjadi tidak tenang, kurang bersyukur, dan merasa diri kita tuh jauh dengan Allah. Nah, semoga kita semua dapat mengamalkan dan meneladani sifat-sifat Allah ini ya teman-teman. Nah, begitu. Semoga kita semua dijauhkan dari sifat tidak meneladani sifat Asmaul Husna ini dan didekatkan menjadi sifat meneladani sifat Asmaul Husna ini, begitu. Nah, sampai di sini mungkin ada pertanyaan atau sanggahan atau ada kritik. Nah, mohon maaf, saya masih belum bisa memaparkan secara baik karena saya juga masih dalam tahap belajar. Mungkin pengetahuan saya juga belum begitu luas, dan jika ada yang salah-salah saya mohon maaf, dan jika ada yang mau ditambahkan boleh di kolom komen. Nah, jadi ketika kita meneladani dan mengamalkan sifat Asmaul Husna Al-Mubdi ini, kita akan mendapat kemuliaan dan pahala dari Allah. Ketika kita mengingatnya, ketika kita mengetahui sifat-sifatnya aja, kita sudah mendapat pahala. Apalagi kita dengan memanfaatkan meneladani di kehidupan sehari-hari kita, mengamalkan di kehidupan sehari-hari kita dari sifat Asmaul Husna itu. Nah, kita akan mendapatkan kemuliaan dan pahala juga. Dari mengetahui sifatnya aja kita sudah mendapat pahala, apalagi mengamalkan dalam kesehari-harian kita. Nah, terus mendekatkan kita kepada Allah juga dan memperkuat keimanan kita. Nah, di zaman sekarang banyak sekali yang dapat meruntuhkan keimanan kita. Semoga kita semua dilindungi dan semoga kita semua diperkuat keimanan kita. Nah, salah satunya untuk memperkuat keimanan kita ini dengan mengetahui, mengamalkan, dan meneladani sifat-sifat Asmaul Husna. Salah satunya sifat Al-Mubdi ini, teman-teman, begitu. Nah, dengan meneladani dari sifat Asmaul Husna ini menjadikan akhlak kita itu menjadi mulia. Sebab Asmaul Husna itu adalah nama baik yang indah milik Allah, begitu. Asmaul Husna itu nama-nama baik yang indah, yang pemilik nama baik yang indah itu adalah Allah. Yang masing-masing dari nama-nama Asmaul Husna ini mewakili sifat-sifat sempurnanya Allah. Nah, semoga kita semua dapat meneladani, mengamalkan di kehidupan sehari-hari kita. Teman-teman, ketika kita tidak meneladani dan tidak mengetahui apa sih sifat-sifat Allah itu, seperti apa? Nah, jadi kita tuh hati ini akan menjadi tidak tenang, kurang bersyukur karena kita jauh dari sifat-sifat sempurnanya, sifat-sifat baiknya Allah. Karena Asmaul Husna ini adalah sifat-sifat baik. Nah, ketika kita tidak meneladani sifat-sifat baik ini, maka hati kita akan menjadi tidak tenang, kurang bersyukur, dan merasa diri kita tuh jauh dengan Allah. Nah, semoga kita semua dapat mengamalkan dan meneladani sifat-sifat Allah ini ya teman-teman. Nah, begitu.
Semoga kita semua dijauhkan dari sifat tidak meneladani sifat Asmaul Husna ini, dan didekatkan menjadi sifat meneladani sifat Asmaul Husna ini, begitu. Nah, sampai di sini mungkin ada pertanyaan atau sanggahan atau ada kritik. Nah, mohon maaf, saya masih belum bisa memaparkan secara baik karena saya juga masih dalam tahap belajar. Mungkin pengetahuan saya juga belum begitu luas, dan jika ada yang salah-salah saya mohon maaf, dan jika ada yang mau ditambahkan boleh di kolom komentar, begitu. Nah, jadi di sini ada cara untuk meladani sifat-sifat Asmaul Husna dalam kehidupan sehari-hari. Nah, salah satunya atau diantaranya adalah mencintai ilmu pengetahuan. Nah, dalam artian kita harus pandai-pandai belajar, mencari tahu apa aja yang dapat kita amalkan atau yang dapat kita teladani di kehidupan sehari-hari kita dari ilmu pengetahuan yang kita ketahui itu. Nah, lalu di sini ada selalu gigih dalam mencari ilmu. Jangan pernah ada kata malas dalam mencari ilmu. Karena menurut Imam Syafi'i, jika kamu tidak ingin mencari ilmu, maka kamu harus menahan pedihnya kebodohan. Begitu bukan? Nah, lalu dalam melakukan pekerjaan harus selalu ingin yang sempurna. Jangan asal-asalan melakukan pekerjaan itu asal. Jangan, udahlah saya yang penting ngerjain aja. Nah, sebetulnya kebiasaan seperti itu harus dihilangkan. Kita harus melakukan pekerjaan, segala sesuatu pekerjaan itu dengan sempurna, dengan teliti, begitu. Nah, jangan asal mengerjakan saja. Nah, lalu di sini harus teliti dalam berbuat sesuatu. Dalam berbuat apapun kita harus teliti, gitu. Jangan asal melakukan sesuatu dengan secara ngasal, begitu. Kita harus teliti, kita harus paham apa yang kita lakukan itu baik atau tidak. Kita tuh harus tahu batasan. Ketika hal yang kita lakukan itu baik, ya kita harus lakukan. Dan kita tuh harus melihat lagi ketika suatu perbuatan itu, jika kita berbuat, apakah itu akan memberikan efek baik kepada diri kita sendiri minimal, atau kepada orang-orang di sekitar. Nah, kita tuh harus teliti dalam berbuat sesuatu, begitu. Lalu mau mendengarkan apa yang dikatakan orang lain sebagai masukan. Nah, ini yang penting. Kita tuh harus mendengarkan dan menerima masukan orang lain kepada kita. Jangan, ya kenapa sih, ya gimana saya dong, saya mau gini juga, saya mau berpenampilan seperti ini, ya gimana saya aja. Nah, itu nggak boleh. Sebetulnya kita tuh harus mendengarkan kata orang lain juga sebagai masukan kepada diri kita sendiri. Kalau misalkan kata orang lain, kamu kenapa sih kok nggak pakai hijab, kamu lebih pantas pakai hijab loh, kayak gini loh, gini. Oh iya, karena ya udah saya akan mencoba gitu, memulainya. Jangan, ya gimana saya dong, gimana gue dong, diri gue. Nah, nggak boleh gitu. Sebetulnya kita tuh harus menerima menerima masukan dari orang lain, atau menghargai masukan orang lain tuh, begitu. Dan kita tuh harus selalu melihat dan mengamati dampak apa yang akan terjadi dan mampu mengatasinya. Nah,
Jadi dampak apa yang akan terjadi ketika kita melakukan sesuatu dan apakah kita mampu mengatasinya gitu. Nah, itu adalah poin-poin dari cara meneladani sifat-sifat Asmaul Husna dalam kehidupan sehari-hari kita gitu. Nah, ketika kita dapat ketika kita dapat meneladani, mengamalkan sifat-sifat Asmaul Husna di kehidupan sehari-hari kita, semua akan terasa sempurna. Kita dapat mencari ilmu pengetahuan dengan dari hati, dari keinginan, tidak dengan paksaan. Dan dari ilmu pengetahuan itu kita dapat amalkan di kehidupan kita, minimal di diri sendiri dulu diamalkannya gitu. Nah, adapun dari sikap meneladani sifat-sifat Asmaul Husna ini adalah dengan cara membaca Al-Quran setiap hari, minimal setiap hari harus membaca Al-Quran, minimal setelah sholat 5 ayat begitu, minimal. Jangan pernah sehari tidak baca Al-Quran, harus. Lalu melakukan sholat 5 waktu tepat pada waktunya. Selalu bersedekah, jadi kita belajar sedekah sejak dini gitu. Jadi kalau misalkan kita belajar dari sejak dini, itu akan terbiasa ketika kita sudah besar. Jadi kalau misalkan kita sudah terbiasa dalam satu hal, ketika kita meninggalkannya, kita akan merasa ada yang kurang begitu. Nah, lalu mengerjakan amal ibadah dengan ikhlas. Yang paling penting itu selalu menjauhi larangannya. Nah, lalu bersikap ramah, menjunjung toleransi, jangan meninggalkan ibadah. Itu yang paling penting, jangan pernah meninggalkan ibadah. Harus meneladani sifat yang ada di Asmaul Husna. Salah satunya adalah sifat Al-Mubdi ini. Nah, maka akan mampu menahan hawa nafsu yang buruk. Nah, dari meneladani dan mengamalkan sifat Asmaul Husna ini, kita akan mampu menahan hawa nafsu yang buruk itu. Begitu. Oke, mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.